Pernah kebayang nggak sih ada satu kata yang kita pakai setiap hari, tapi ternyata kata itu bisa mengubah cara kita memandang realitas? Nah, hari ini kita akan bongkar kekuatan tersembunyi di balik kata yang kelihatannya sederhana banget. Adalah. Oke, kita mulai dari sesuatu yang simpel, yang kita semua pasti setuju. Api itu panas. Fakta yang jelas banget kan? Tapi justru dari kalimat inilah petualangan kita dimulai. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak. Apa sih sebetulnya fungsi kata adalah di kalimat tadi? Kita sering banget mengucapkannya secara otomatis. Tapi, tanpa sadar, kata kecil inilah yang jadi arsitek cara kita memahami dunia. Coba bayangin dunia sebelum ada bahasa. Sebuah benda kita sebut aja X, ya hanyalah X. Api, ya api. Air, ya air. Benda itu ada begitu saja, murni tanpa ada label atau deskripsi apapun dari kita. Nah, disinilah bagian menariknya. Saat kita mencoba mendefinisikan sesuatu, bahkan sesederhana kita bilang X adalah X, kita itu sebetulnya sudah menciptakan sebuah jarak loh. Tiba-tiba, ada X sebagai subjek dan ada X sebagai penjelasannya. Keduanya jadi nggak lagi menyatu. Jadi, ini dia intinya. Tindakan menjelaskan itu sendiri, itu menciptakan sebuah hubungan. Kata adalah ini jadi semacam jembatan, tapi jembatan yang justru memisahkan antara benda aslinya dengan persepsi kita tentang benda itu. Biar lebih gampang, begini cara kerjanya. Di satu sisi, ada X, yaitu api dalam wujud murninya. Terus, di sisi lain, ada efek yang kita rasakan dari api itu, yaitu panas. Kita kan nggak pernah benar-benar menyentuh api itu sendiri ya. Yang kita rasakan itu panas yang dihasilkannya. Dengan kata lain, persepsi kita itu selalu ada perantaranya. Kita nggak melihat api secara hakikat, kita cuma merasakan panas sebagai efeknya. Nah, inilah celah yang tanpa sadar diciptakan oleh bahasa. Oke, sekarang kita naikin levelnya sedikit ya. Kita geser dari mendefinisikan sesuatu dengan dirinya sendiri, yaitu X sama dengan X, ke mendefinisikannya lewat hal lain, jadi X sama dengan Y. Contoh klasiknya, api X adalah panas Y. Waktu kita bilang X adalah Y, ini bukan berarti X dan Y itu identik ya, bukan. Maksudnya adalah Y itu bagian yang sangat penting dari X, sebuah sifat yang nggak bisa dipisahkan. Keduanya itu membentuk satu kesatuan. Yuk, kita bedah lagi. Api sebagai benda tentu beda dong dengan panas sebagai sebuah konsep. Tapi pertanyaannya, bisa nggak ada api tanpa panas? Nggak bisa kan? Nah, disinilah kata adalah itu berperan sebagai pengikat yang kuat antara subjek dengan sifat esensialnya. Sekarang, coba kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Ternyata, nggak semua bahasa di dunia ini punya kata seperti adalah loh. Dan perbedaan yang kelihatannya kecil ini ternyata menciptakan cara pandang yang beda banget terhadap realitas. Perbedaannya tuh mendasar banget. Bahasa yang punya kata adalah itu cenderung melihat dunia sebagai kumpulan sifat. Jadi, api punya sifat panas. Sementara itu, bahasa yang nggak punya kata itu melihat dunia sebagai aksi. Jadi, api melakukan aksi memanaskan. Ini pergeseran yang gede banget loh, dari sesuatu yang statis ke sebuah proses yang dinamis. Jadi, apa artinya semua ini? Artinya, kata adalah yang kelihatannya sepele dan sering kita abaikan, ternyata adalah pemain utama dalam membangun realitas kita. Kata itu ibarat lensa yang kita pakai buat melihat dunia. Coba deh kita ingat-ingat lagi perjalanan kita barusan. Kita mulai dari benda itu sendiri, terus kita sadar gimana penjelasan itu menciptakan jarak, lalu kita belajar cara menghubungkan benda dengan sifatnya, dan akhirnya kita sadar bahwa semua ini ternyata dibentuk oleh struktur bahasa kita sendiri. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kata adalah itu sama sekali bukan sekedar kata penghubung yang pasif. Justru sebaliknya, ia adalah agen yang sangat aktif. Ia secara aktif membentuk, mengkategorikan, dan mendefinisikan cara kita memandang dunia. Apakah dunia ini kita lihat sebagai kumpulan benda dengan sifat-sifatnya, atau sebagai lautan aksi yang terus bergerak? Dan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang dalam banget. Kalau memang bahasa itu adalah lensa yang kita gunakan, seberapa banyak sih dari realitas yang kita lihat itu adalah dunia itu sendiri, dan seberapa banyak yang sebenarnya cuma pantulan dari tata bahasa yang kebetulan kita gunakan? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.